Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video materi kali ini, kita akan membahas mengenai isu demokrasi international politik, isu demokrasi dalam politik internasional atau dalam hubungan internasional, tentang bagaimana pengaruh dimensi internasional terhadap transisi demokrasi atau demokratisasi yang terjadi di suatu negara, serta tentang teori democratic peace yang menjadi keyakinan para pengagum demokrasi bahwa dunia akan menjadi lebih aman ketika negara-negara di dunia ini memeluk demokrasi. Saya ingin mengawali dengan mengatakan bahwa hasrat untuk memeluk demokrasi begitu menggelora di dunia ini. Betapa tidak, ada sangat banyak negara di dunia ini yang mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Mengapa saya mengatakan mengaku? Karena faktanya memang ada banyak negara di dunia ini yang ingin disebut demokrasi atau menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, meskipun sesungguhnya dia tidaklah benar-benar demokratis. Tetapi setidaknya hal ini menunjukkan bahwa hasrat untuk memeluk demokrasi itu begitu menggelora. Dan satu hal yang pasti bahwa there is no global rivals to demokrasi. Demokrasi tidak punya tandingan di era saat ini sebagai sebuah model pemerintahan. Satu-satunya model pemerintahan yang paling banyak diadopsi di dunia ini dalam sejarahnya adalah demokrasi, gitu, yang diadopsi lebih dari 2/3 negara-negara di dunia ini. Hal ini sekaligus menjadikan demokrasi atau gelombang demokratisasi sebagai sebuah fenomena global. Dunia dalam 20 tahun terakhir atau dalam 30 tahun terakhir itu diwarnai oleh transisi-transisi ke arah demokrasi yang banyak terjadi di negara-negara di dunia ini. Bahkan tadi saya katakan lebih dari setengah atau bahkan 2/3 negara di dunia ini itu adalah negara demokrasi atau mengaku sebagai negara demokrasi. Tidak hanya di negara-negara barat, tidak hanya di negara-negara Eropa, terutama Eropa Barat dan Amerika, terutama Amerika Utara, tetapi lebih dari 90% negara-negara di Amerika Latin dan negara-negara Karibian itu mengaku demokrasi, mengaku demokratis. Begitu pula lebih dari 2/3 negara bekas komunis, negara pecahan dari Uni Soviet, itu adalah negara demokrasi atau mengaku sebagai negara demokratis. Demikian pula di Asia, di Afrika, dan di berbagai belahan dunia lain, ada sangat banyak negara yang kemudian ingin menyebut dirinya sebagai negara demokratis. Itu kita bisa lihat dari laporan Freedom House yang pernah kita bahas pada video tentang perdebatan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial, serta bagaimana mengukur indeks demokrasi negara-negara di dunia ini. Nah, dari sekian banyak negara-negara di dunia ini yang mengaku demokratis, faktanya menunjukkan bahwa
ada pengaruh dimensi internasional di balik terjadinya transisi demokrasi atau di balik terjadinya demokratisasi di suatu negara. Jika di beberapa video sebelumnya kita mengatakan bahwa Huntington mengatakan bahwa terjadinya demokratisasi di suatu negara itu bisa disebabkan oleh faktor dari atas, yaitu pengaruh elit yang kemudian secara sadar ingin mengganti model pemerintahan, atau tuntutan dari bawah melalui kekuatan rakyat, atau dari tengah yang melibatkan negosiasi antara elit dengan rakyat. Yang mana tiga model ini atau tiga pola ini itu semuanya dimensinya adalah dimensi internal suatu negara. Nah, dalam banyak kasus, dalam 2-3 dekade terakhir ini, terjadinya demokratisasi di suatu negara itu tidak terlepas dari pengaruh international dimension, dimensi internasional. Nah, apa saja pengaruh dimensi internasional itu yang sedikit akan kita bahas pada video kali ini. Kenapa dimensi internasional berpengaruh? Karena promosi demokrasi sejak awal itu sudah menjadi agenda dari negara-negara barat, agenda dari Amerika dan negara-negara Eropa Barat untuk mempromosikan demokrasi di dunia ini. Bahkan itu menjadi agenda politik luar negeri pemerintahan di negara-negara Eropa dan Amerika tentang bagaimana demokrasi itu dipromosikan di dunia ini, sehingga kemudian ada banyak negara yang memeluk demokrasi, mengadopsi demokrasi, itu tidak terlepas dari agenda politik luar negeri negara-negara barat itu, atau tidak terlepas dari pengaruh dimensi internasional tadi. Nah, ada sebuah kutipan dari pernyataan Bush, mantan Presiden Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa kebijakan dari Amerika Serikat itu adalah mensupport tumbuhnya gerakan-gerakan demokratis di berbagai tempat di dunia ini, gitu. Yang mana agenda promosi demokrasi ini sudah menjadi tujuan utama dari Amerika Serikat untuk mengakhiri tirani, mengakhiri pemerintahan-pemerintahan otoriter, karena tentu ada kepentingan-kepentingan strategis yang ingin dicapai oleh Amerika dan juga negara-negara barat dalam promosi demokrasi itu. Nanti kita lihat. Nah, lalu apa saja pengaruh dimensi internasional terhadap terjadinya demokratisasi atau transisi demokrasi di suatu negara? Whitehead mengatakan bahwa ada 4 pengaruh dimensi internasional terhadap demokratisasi yang terjadi di suatu negara. Jadi berbeda dengan Huntington tadi yang melihat dari konteks internal, tekanan dari atas, dari bawah, atau dari tengah, maka pada materi kali ini kita melihat bahwa ternyata pengaruh dimensi internasional itu tidak hanya intervensi sebagaimana dikatakan Huntington, tetapi ada faktor-faktor lain. Yang pertama adalah koersi, atau ini sama dengan intervensi, koersi atau paksaan, bahwa ada banyak atau ada beberapa negara di dunia ini yang mengalami transisi ke arah demokrasi itu bukan karena keinginan dia, bukan karena keinginan rakyat, tetapi dipaksakan melalui intervensi, khususnya intervensi militer, yang kemudian menjadikan negara itu mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa untuk memeluk model, mengadopsi model pemerintahan demokrasi. Irak misalnya, invasi militer Amerika Serikat di Irak, invasi militer Amerika Serikat di Afghanistan, itu kemudian syarat dengan muatan promosi demokrasi yang memaksa Irak ataupun Afghanistan untuk kemudian mengadopsi model pemerintahan demokratis, atau orang menyebutnya kemudian
lahirlah pemimpin-pemimpin di Irak ataupun di Afghanistan yang merupakan boneka dari kepentingan strategis Amerika Serikat di negara itu secara khusus dan di Timur Tengah secara umum. Bahwa terjadinya transisi ke arah demokrasi di suatu negara itu bukan karena keinginan dia, tetapi karena dipaksa atau diintervensi melalui kekuatan dari luar, khususnya intervensi militer. Itu yang pertama, faktor yang pertama, bagaimana demokratisasi terjadi di suatu negara karena pengaruh dari dimensi internasional. Yang kedua adalah contagion, penularan, bahwa diadopsinya demokrasi atau terjadinya demokratisasi di suatu negara itu karena ditulari oleh negara tetangganya. Karena negaranya tetangganya bergejolak dan kemudian bergerak ke arah demokrasi, itu mengakibatkan efek penularan terhadap negara tetangganya sehingga kemudian negara tetangganya bergejolak. Kasus Tunisia dan Mesir misalnya, bahwa terjadi gejolak politik, gerakan rakyat di Tunisia untuk menumbangkan Ben Ali, itu menginspirasi gerakan rakyat yang sama di Mesir untuk menumbangkan Hosni Mubarak. Bahwa meskipun tumbangnya Hosni Mubarak adalah karena kekuatan rakyat melalui revolusi yang terjadi pada tahun 2011, Januari-Februari 2011, tetapi tidak bisa diingkari bahwa terjadinya gejolak rakyat, terjadinya gerakan rakyat menuntut revolusi itu bukan lahir sebagai aspirasi original dari rakyat, tetapi lebih pada diinspirasi atau terpengaruh atau tertulari oleh gerakan rakyat yang terjadi sebelumnya di Tunisia. Begitu seterusnya, terjadinya gejolak politik di Libya, gerakan rakyat di Libya, gerakan rakyat di Yaman, di Suriah, dan seterusnya pada tahun yang sama, memang digerakkan oleh kekuatan rakyat, tetapi kekuatan rakyat itu nyaris atau bahkan mustahil tidak akan ada, tidak akan tercipta, tidak akan lahir tanpa diinspirasi atau tanpa ditulari atau tanpa ketularan dari gerakan rakyat di negara tetangganya yang sebelumnya, yaitu Tunisia dan Mesir. Ini yang dikatakan Whitehead sebagai contagion, bahwa transisi demokrasi atau demokratisasi yang terjadi di suatu negara itu bukan semata-mata secara sadar atau tidak sadar diadopsi di suatu negara, tetapi lebih karena pengaruh atau ditulari oleh negara tetangganya. Faktor yang ketiga menurut Whitehead adalah conditionally, terjadinya transisi demokrasi atau demokratisasi di suatu negara itu karena conditionality, kondisi yang memaksa negara itu sehingga kemudian mereka terpaksa untuk mengadopsi demokrasi. Karena Tina itu bukan nama orang, Tina itu singkatan there is no alternative. There is no alternative. Tidak ada pilihan lain. Terjadinya demokratisasi di suatu negara itu karena terpaksa, karena tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena imposition of sanction, pemberlakuan sanksi dari masyarakat internasional terhadap suatu negara. Karena negara itu disanksi, mungkin karena pergaulan internasionalnya yang kemudian barbar, atau pergaulan internasionalnya yang kemudian mengusik kepentingan negara-negara besar, atau karena pergaulan internasionalnya itu dipimpin oleh rezim-rezim yang otoriter, rezim-rezim yang diktator, rezim-rezim yang kemudian
mengambil posisi resisten terhadap negara-negara barat atau negara-negara besar, negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang kritis terhadap negara barat, yang kemudian tidak bersahabat dengan negara barat dan seterusnya, sehingga kemudian ada ketidaksenangan negara-negara besar, negara-negara barat terhadap dirinya, yang kemudian dia diberikan sanksi. Apakah itu sanksi politik, apakah itu sanksi ekonomi, apakah itu sanksi yang lain gitu. Sehingga satu-satunya jalan untuk kemudian sanksinya itu dicabut atau embargonya itu dicabut adalah dia harus melunak, dia harus menunjukkan sikap yang bersahabat, dia harus mengubah sikapnya lebih bersahabat dengan negara-negara besar, dia harus dalam tanda kutip mengakomodasi kepentingan negara besar hingga kemudian embargonya atau sanksinya dicabut. Ini yang disebut conditionality, kondisi yang memaksa satu negara untuk mengadopsi demokrasi karena tidak ada pilihan lain gitu, demi menyelamatkan negaranya atau menyelamatkan warganya dari sanksi ekonomi atau dari embargo ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara besar, karena sebelumnya dia cenderung tidak bersahabat, karena sebelumnya dia kritis terhadap negara-negara besar, sehingga negara-negara besar itu tidak senang dengan dia, lalu kemudian diberi sanksi, diembargo, dikucilkan dalam pergaulan internasional, sehingga dia tidak punya teman untuk memenuhi kebutuhan ekonominya menjadi sulit, karena tidak ada yang mau melakukan relasi perdagangan, interaksi, dan lain-lain dengan dia, sehingga kondisilah yang memaksa negara itu untuk melunak, mengakomodasi kepentingan negara-negara besar, bersahabat dengan negara-negara itu, sehingga kemudian sanksinya perlahan-lahan dicabut, embargonya dicabut, hingga kemudian dia bisa kembali berada pada situasi normal. Kita bisa mengambil contoh Iran misalnya. Iran di masa Ahmadinejad itu kan begitu kritis terhadap Amerika dan negara-negara barat itu, mengambil posisi diametral, mengambil posisi resisten terhadap negara-negara barat itu. Dan Iran kemudian sangat sering disanksi, sangat sering diembargo oleh negara-negara barat. Sampai kemudian Mahmud Ahmadinejad turun tahta, Iran masih di embargo gitu. Penerusnya lah yang kemudian mulai mengambil kebijakan yang berbeda, tentu dengan berbagai pertimbangan, mengambil kebijakan yang berbeda yang cenderung melunak terhadap Amerika dan negara-negara barat lain, sehingga kemudian embargonya mulai dicabut. Yaitu faktor yang ketiga, bagaimana pengaruh dimensi internasional terhadap terjadinya perubahan model pemerintahan di suatu negara dari yang awalnya non-demokratis menjadi demokratis. Yang keempat karena concern. Faktor yang keempat menurut Whitehead adalah concern atau persetujuan bahwa terjadinya transisi demokrasi atau demokratisasi di suatu negara itu karena memang negara itu bukan dipaksa, terpaksa, tapi karena memang pada akhirnya menyetujui untuk mengubah pemerintahannya menjadi lebih demokratis. Kenapa menyetujui? Karena dia punya kepentingan yang lebih besar. Bahwa ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Sederhananya gini. Suatu negara yang ingin memperoleh bantuan atau pinjaman dari International Financial Institution (IFIs) seperti WTO, IMF, dan World Bank, syarat pinjaman atau bantuan dari World Bank ataupun dari IMF itu adalah
privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi. Ada resep pembangunan yang dimiliki oleh IMF dan WTO, yang kemudian resep itu diberikan kepada negara-negara manapun yang ingin memperoleh bantuan pinjaman dana atau pinjaman pembangunan dari IMF dan World Bank, yaitu liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi. Nah, negara-negara yang butuh uang atau butuh bantuan pembangunan dari IMF dan World Bank harus menyetujui itu, harus melakukan itu, harus mengadopsi resep yang ditawarkan dari IMF dan World Bank untuk memperoleh bantuan itu. Nah, masalahnya adalah liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi itu hanya bisa atau hanya mungkin dilakukan ketika negara itu berdemokrasi. Liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi itu hanya mungkin dilakukan dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Maka dengan kata lain, sesungguhnya resep pembangunan dari IMF dan World Bank, syarat untuk memperoleh bantuan dana ataupun bantuan pembangunan dari World Bank dan IMF itu adalah harus berdemokrasi. Dengan berdemokrasi itu, kemudian kamu bisa melakukan liberalisasi, bisa melakukan privatisasi, dan bisa melakukan deregulasi. Nah, bagi negara yang membutuhkan itu, ya mau tidak mau, dia kemudian harus setuju terhadap syarat-syarat itu. Sehingga terjadilah transisi demokrasi atau demokratisasi, perubahan rezim, perubahan kebijakan, perubahan model pemerintahan di negara itu demi untuk kemudian memperoleh bantuan pembangunan ataupun bantuan dana dari international financial institution seperti IMF dan World Bank. Itu yang disebut sebagai consent, persetujuan. Atau contoh lain, Uni Eropa. Uni Eropa sekarang sedang memperluas keanggotaannya. Nah, syarat untuk menjadi anggota dari Uni Eropa itu syaratnya ada banyak. Tetapi kalau dirangkum, itu satu kata, yaitu demokrasi. Bahwa syarat-syarat yang sekian banyak itu hanya bisa dilakukan ketika negara itu berdemokrasi. Maka apabila ada satu negara yang ingin mengajukan diri dan ingin diterima sebagai anggota Uni Eropa, di benua Eropa, maka dia harus berdemokrasi. Karena dengan berdemokrasilah syarat-syarat itu kemudian bisa terpenuhi. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Turki. Turki kan dari dulu ingin menjadi bagian dari Uni Eropa, tapi kemudian negara-negara Uni Eropa masih enggan untuk menerima Turki karena berbagai alasan. Salah satunya adalah karena syaratnya tidak terpenuhi. Dan syarat itu hanya bisa dipenuhi ketika diadopsi demokrasi di suatu negara. Nah, itu concern yang dimaksud oleh Whitehead. Nah, empat faktor inilah yang menjadi faktor yang mempengaruhi atau dimensi internasional yang mempengaruhi terjadinya demokrasi atau demokratisasi di suatu negara. Bahwa ada negara yang mengadopsi demokrasi karena dipaksa atau dipaksa oleh kekuatan militer, ada yang karena ditulari oleh negara tetangganya, ada yang karena kondisionalitas yang kemudian memaksa dia karena tidak ada pilihan lain akibat sanksi, embargo, dan seterusnya, ada yang konsen atau persetujuan menyetujui resep-resep atau syarat-syarat itu demi memperoleh kepentingan seperti memperoleh bantuan ataupun pinjaman dana. Itu yang semua empat ini itu adalah konteksnya adalah dimensi internasional.
Selanjutnya, pertanyaannya adalah kenapa sih harus demokrasi gitu? Kenapa Amerika dan negara-negara Eropa begitu berhasrat untuk mempromosikan demokrasi di dunia ini? Itu karena mereka dan para pengagum demokrasi itu punya keyakinan. Ada teori yang mereka yakini yang disebut dengan democratic peace theory, teori perdamaian demokrasi. Teori ini mengatakan bahwa antar dua negara demokrasi itu tidak akan saling berperang satu sama lain. Antar dua negara demokrasi tidak akan berperang satu sama lain. Karena itu, apabila dunia ingin damai, apabila dunia ini ingin harmonis, apabila kita ingin hidup di dunia dengan situasi yang aman, tentram, stabil, nyaman, harmonis, dan lain seterusnya, maka negara-negara di dunia ini perlu berdemokrasi. Atau dengan kata lain, kalau negara-negara di dunia ini semuanya adalah negara-negara yang demokratis, maka alangkah indahnya dunia terasa, karena dunia ini akan aman, akan tentram, akan harmonis, dan lain seterusnya. Sebab tidak akan ada lagi perang, karena keyakinan mereka bahwa antar dua negara demokratis itu tidak akan saling berperang. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa penyebaran demokrasi secara global itu akan menciptakan perdamaian dunia? Kenapa antar dua negara demokratis tidak akan saling berperang? Nah, teori ini punya dua penjelasan. Penjelasan dari konteks struktural atau institution dan penjelasan dari konteks normatif. Dalam konteks struktural atau institution, antar dua negara demokrasi tidak akan saling berperang. Itu karena institusi politik demokrasi menjadikan pemerintah sulit untuk menginisiasi perang, menjadikan pemerintah sulit untuk mengeluarkan kebijakan berperang. Karena kebijakan perang dalam suatu demokrasi itu tidak bisa serta-merta diambil oleh kebijakan satu orang, oleh presiden, tetapi perlu didiskusikan, perlu dibahas dengan organ-organ pemerintahan yang lain, dan perlu mendapatkan persetujuan dari DPR atau perlu mendapatkan persetujuan dari rakyat. Keputusan untuk berperang di negara demokrasi itu bukanlah keputusan yang kemudian lahir dalam semalam. Keputusan berperang dalam sebuah negara demokrasi itu bukanlah keputusan yang kemudian tiba-tiba, tetapi perlu diskusi yang matang dengan berbagai pertimbangan dari berbagai pihak sebelum kemudian suatu negara memutuskan perang. Hingga pada akhirnya kemudian nggak jadi perang. Itu kira-kira sederhananya teori ini mengatakan, dan penjelasan struktural anti institution, bahwa institusi kebijakan dalam institusi pemerintahan yang demokratis itu kebijakan itu lahir melalui proses birokratik yang panjang, sehingga salah satunya dalam konteks perang, sehingga keputusan untuk berperang itu tidak bisa serta-merta diputuskan. Misalnya Jokowi mau perang, maka perlu ada pertimbangan yang matang. Misalnya Jokowi kemudian harus mengundang para kabinetnya untuk duduk merembukkan kita perang atau tidak. Misalnya Panglima TNI ditanya, gimana Pak Panglima, apakah kita siap berperang? Panglima mengatakan, oh siap,
pasukan kita sekian, kekuatan udara sekian, kekuatan angkatan laut sekian, kekuatan angkatan darat sekian, jet kita sekian, tank kita sekian, kapal selam kita sekian, dan seterusnya, dan kita siap untuk berperang. Ketika ditanya polisi, gimana Kapolri, apakah kita perlu berperang? Kata Kapolri, siap, kami siap untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat ketika situasi dalam krisis atau situasi berperang. Gimana Menteri Keuangan? Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya kemudian memberikan pertimbangan, mohon maaf Pak, keuangan negara sedang resesi, pertumbuhan ekonomi minus sekian-sekian, sehingga kita tidak punya anggaran belanja untuk berperang. Karena itu keputusan berperang sebaiknya ditunda. Ditanyalah misalnya Menteri Luar Negeri, gimana Menteri Luar Negeri? Berperang atau tidak? Kata Bu Retno, dalam hubungan luar negeri, dalam hubungan diplomatik, sebaiknya konflik itu diselesaikan dengan cara dialog, dengan cara diplomasi, dengan cara yang lebih soft. Karena itu perang bukanlah pilihan yang bijak. Sebaiknya kita tidak berperang. Kira-kira gitu katanya Menteri Luar Negeri. Menteri Kesehatan, gimana kalau kita berperang? Apakah rumah sakit siap menampung para prajurit yang terluka? Dokter seperti apa, obat-obatan seperti apa, dan lain seterusnya. Kata Menteri Kesehatan, kita sedang berada dalam wabah COVID-19, rumah sakit penuh, tenaga medis kewalahan melayani pasien, obat-obatan terbatas, dan seterusnya. Karena itu adalah pilihan yang sulit jika harus berperang. Tanyalah Prabowo, Menteri Pertahanan, gimana Menteri Pertahanan? Mungkinkah kita perang? Kata Prabowo, siap. Kita sudah beli pesawat sekian dari Amerika. Kita sudah beli armada tempur dari negara X sekian, dan kita bisa pakai kapan saja untuk berperang. Ini demi kedaulatan negara. Ditanyalah Menteri Agama, gimana Menteri Agama? Menteri Agama menjawab, Allah berfirman bahwa bla 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 gitu. Masalah harus diselesaikan dengan jalan musyawarah, dan pertumpahan darah itu adalah haram, dan seterusnya. Nah, ujung-ujungnya kemudian tidak jadi berperang. Nah, kira-kira begitu proses birokratik yang terjadi di negara-negara demokratis dalam pengambilan sebuah kebijakan, sehingga kemudian dalam konteks kebijakan untuk berperang itu pada akhirnya tidak lahir karena melalui proses diskusi dan perdebatan yang panjang dengan pertimbangan berbagai pihak. Itulah kira-kira penjelasan struktural atau institusi dari teori ini, bahwa antar dua negara demokrasi tidak akan saling berperang. Nah, penjelasan yang kedua adalah normatif. Mengapa antar dua negara demokrasi tidak akan saling berperang? Kata teori ini karena perang itu bertentangan dengan nilai-nilai atau bertentangan dengan norma demokrasi, di mana dalam demokrasi, ajaran demokrasi peaceful, jalan damai untuk menyelesaikan konflik itu adalah jalan yang terbaik. Penyelesaian konflik dalam ajaran demokrasi itu perlu diselesaikan dengan jalan yang peaceful. Kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah, karena itu bertentangan dengan norma, bertentangan dengan nilai-nilai, bertentangan dengan spirit demokrasi. Sehingga perang bukanlah pilihan yang bijak bagi sebuah negara demokrasi. Nah, itu penjelasan
normatif. Nah, itu dua penjelasan sederhana dari teori ini yang meyakini bahwa antar dua negara demokrasi tidak akan saling berperang, karena itu alangkah indahnya dunia terasa apabila negara di dunia ini semuanya berdemokrasi, karena dunia akan tercipta kestabilan, keamanan, harmonis, stabil, tentram, dan seterusnya. Tentu penjelasan teori ini tidaklah sesederhana itu, gitu. Tapi saya mencoba menyederhanakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, teori inilah yang diyakini oleh banyak pihak, oleh negara-negara Barat, oleh para pengagum demokrasi, yang kemudian menjadikan mereka begitu gencar untuk mempromosikan demokrasi. Kenapa harus mempromosikan demokrasi? Kalau mau dilanjut, tentu titik akhir dari penjelasannya adalah tentu karena dengan situasi yang demokratis itu, dengan pemerintahan demokratis itu, tentu ada kepentingan-kepentingan strategis yang kemudian bisa dicapai. Liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi itu kemudian memberikan ruang bagi mereka untuk mencapai kepentingan-kepentingan strategisnya. Kira-kira begitu kalau dilihat dari sudut pandang para pengkritik demokrasi. Nah, terakhir, fakta menunjukkan bahwa meskipun ada sangat banyak negara demokrasi atau mengaku demokrasi, tetapi ternyata kualitas demokrasi di dunia ini berbeda-beda. Ada negara yang sukses dalam berdemokrasi, ada negara yang sukses dalam melalui transisi demokrasi dan membangun demokratisasi dengan baik, tetapi di sisi lain ada banyak negara yang kemudian gagal dalam berdemokrasi. Ada banyak negara yang kemudian tertatih-tatih dalam membangun demokrasinya, gitu. Sementara ada negara lain yang kemudian dengan mudah melalui proses demokratisasi dan membangun pemerintahan demokratis yang baik. Pertanyaannya adalah, mengapa ada negara yang sukses dalam berdemokrasi dan ada negara yang gagal dalam berdemokrasi? Nah, tentu jawaban dari pertanyaan ini ada sangat banyak jika kita ingin merinci faktor-faktor yang mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu negara dalam mengadopsi demokrasi. Nah, pertanyaan inilah yang teman-teman harus jawab. Kira-kira kenapa ada negara yang sukses berdemokrasi dan kenapa ada banyak negara yang gagal dalam berdemokrasi? Jawabannya tentu ada sangat banyak yang kita bisa rinci dan itu menjadi tugas untuk dijawab. Itu saja yang ingin saya sampaikan di video materi ini. Untuk minggu depan kita akan meninggalkan sejenak perbincangan tentang demokrasi dan kita akan membahas mengenai civil society, sejarah dan konseptualisasi civil society. Itu saja, terima kasih Anda telah menonton video materi ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti atau untuk mengupdate video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.